24 yang sering kita baca, yang sering kita lantunkan, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang kedua, anak itu terkadang menjadi zinatul hayatid dunya, yaitu sebagai perhiasan dunia. Hal ini pula termaktub di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 46. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, terkadang anak itu sebagai ujian atau fitnah. Hal ini pun termaktub di dalam Al-Quran surat At-Tabrun ayat 15 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama amwalukum wa auladukum fitnatun wallahu indahu ajrun azim. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, yang ini kemudian a'udzubillah, yang sering kita mohonkan jangan sampai itu terjadi kepada putra putri kita. Apa itu? Anak terkadang sebagai aduan, musuh. Dan hal ini pula termaktub di dalam Al-Quran surat At-Tabrun ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharu al-ayat. Itulah yang perlu kiranya kita simak dari beliau pemateri kita hari ini, agar kita senantiasa mampu membersamai, mampu mendidik anak-anak kita, putra-putri kita, sebagaimana teladan kita, role model kita, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin selanjutnya waktu kami persilahkan kepada pemateri kita hari ini, kepada beliau Ustaz Muhammad Fauzi Ali. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Pertama-tama ini tidak berhubungan langsung, tapi kadang orang tanya, Ustaz, kenapa kok air minumnya dibawa ke depan? Wong di depan ada. Kalau saya tinggal lupa, itu cenderung dibuang, mubazir. Padahal hari ini kita bicara mendidik anak, meneladani Rasulullah. Nah, karena itulah saya membiasakan diri. Kalau yang utuh ditinggal itu masih banyak yang mau, tapi kalau sudah sisa itu biasanya dibuang, gitu ya. Nah, yang kedua, agar kita tidak bingung, loh ya apa nek ngono? Karena tadi disebutkan ada 4 ya, anak jadi musuh, anak jadi penyejuk mata. Agar kita tidak bingung, sehingga kita merasa kok anakku udah ngene. Mari kita ingat bahwa setiap nikmat selain nikmat mutlaqah itu apa? Nikmat yang secara pasti membawa kita kepada kebaikan. Apa itu? Al-fitrah, al-islam, tauhid.
Kalau itu masih lurus, kita tetap tegak di atasnya, mesti selamat, pasti selamat, pasti membawa kepada kebaikan. Meskipun boleh jadi seseorang itu harus mengalami kesengsaraan sebentar disebabkan oleh dosa-dosanya, tetapi akhirnya adalah kehidupan yang selamat di jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun selain nikmat mutlaqah, nikmat yang mutlak merupakan kebaikan, maka seluruhnya itu merupakan ujian. Jadi ini yang disebut sebagai nikmat muqayyadah. Akan tetapi di antara sekian nikmat itu, di antara nikmat muqayyadah yang bisa baik, bisa tidak. Nikmat muqayyadah itu apa? Cerdas contohnya. Pokoknya segala sesuatu di luar nikmat mutlaqah itu pasti merupakan ujian, itu pasti. Istri ujian. Nah, apalagi kecerdasan ujian. Orang pinter ilmu agama itu bukan kebaikan yang mutlak. Iman itu mutlak kebaikan, tapi pinter ilmu agama belum tentu menjadi kebaikan, karena bisa untuk menteri orang. Nah, pinter dalam soal pengetahuannya, maka itu juga merupakan nikmat muqayyadah. Pangkat nikmat muqayyadah. Artinya nikmat muqayyadah itu adalah nikmat yang apabila dipergunakan dengan benar sesuai dengan yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia membawa kepada kebaikan. Nah, anak merupakan salah satu nikmat muqayyadah, dan anak itu juga merupakan salah satu perhiasan dunia. Sebaik-baik perhiasan dunia apa? Istri yang solihah, gitu ya. Istri yang solihah, hubungannya apa? Masya Allah, tadi disebutkan Quran surat At-Taghabun ayat 14. Jadi saling gandeng ceweng gitu ya, saling gandeng renteng antara ayat 14, 15, 16 itu gitu ya. Aku nak malang itu angel bahasa Indonesia gue. Kenapa? Di Jawa Timur kok bahasa Indonesia full kayak gak enak itu, gitu. Karena ini jadi balik ke kampung asal tuh. Apalagi dulu ya, ini agak belehar sedikit ya. Dulu itu ketika awal-awal kuliah di Jogja, itu saya sering sekali ke Dau, karena teman saya kos di sana. Akhir pekan nginep rong dino, sedino balik lagi ke Jogja gitu ya. Tak terus nomane. Nah, di antara sekian banyak nikmat muqayyadah itu, Masya Allah, ada dua yang disebutkan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan karena itu kita harus ekstra waspada. Apa itu? Harta dan anak. Ya, harta dan anak tadi disebutkan. Perhiasan dunia, harta dan anak. Ya, jadi perhiasan itu tidak pasti jelek, tapi juga tidak pasti buruk. Setiap perhiasan itu merupakan ujian. Ya, bahasa Qur'annya disebut sebagai fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta-harta kamu dan anak-anak kamu adalah fitnah, ujian. Barang siapa yang menjalankan amanah sesuai dengan yang diperintahkan, sesuai dengan yang dituntutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka baginya keselamatan. Selamat itu gimana? Ada dua macam. Orang tuanya lulus, anaknya tidak. Contohnya siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Salah satu anaknya kafir, dan Allah menegaskan itu bukan keluarganya. Artinya yang sudah keluar dari iman itu tidak dianggap lagi sebagai keluarga. Apakah Nabi Nuh kemudian berdosa? Tidak. Jadi ada yang lulus orang tuanya, anaknya tidak. Ada yang orang tuanya lulus dan anaknya lulus, maka mereka ini sama-sama masuk surga bersama-sama, dihimpunkan jadi satu, saling disuruhkan amalnya, anak-anaknya itu menjadi penyejuk mata. Tapi jangan lupa, sebelum anak tadi siapa? Rabbana hablana min azwajina,
Karena itu kalau kita ingin memperbaiki keturunan, yang pertama kali perlu kita perhatikan adalah memperbaiki istri. Didik anak itu kan ada bapak ada ibu. Kewajiban utamanya pada siapa? Pada ibu. Pada bapak. Ibu tak bapak? Yang banyak ibu, bunda. Ayah bunda. Loh, kan di antara dua yang paling utama siapa? Lah nek ayah bunda kan kalau paling utama itu. Siapa? Bapak. Masya Allah, contohnya ketika Rasulullah Muhammad SAW bertanya kepada para sahabat radhiyallahu anhu radhuan, ambek tak delok endi bapak iki mesak ipet kene iki. Ini karena bojone bapak kan mergo bapaknya itu jarang teko. Loh iya, kalau 80%-nya ibu-ibu, 20%-nya bapak-bapak, disebabkan masing-masing bapak istrinya 4, alhamdulillah, berarti semuanya hadir. Tapi kalau 20% bapak-bapak, 80% ibu-ibu, mergo bapak-bapak yang gelem teko, iku sing musibah iku. Kenapa? Kedurhakaan orang tua kepada anak, istilahnya apa? Kedurhakaan. Ojo wong tua, ojo anak tua anak wong tua. Sebelum itu, sebelum anak itu durhaka pada orang tua, yang terlebih dahulu durhaka siapa? Wong tua nang anake. Gitu ya. Iki operator nganti kapan dimulai sik kok gitu ya. Oh ini moderator tuanya. Bukan. Enggak sih gak apa-apa. Karena enggak ada di sini. Soalnya saya memang jarang pakai slide. Berhubung tadi ditanya slide, aku disuruh gawe ya. Karena slide itu memang sesuai kebutuhan. Nah, saya berusaha agar kalau menyampaikan itu memang ada di dalam kepala, bukan di luar kepala. Kenapa? Kalau di luar kepala slide-nya mati, gak ngomong aku. Kenapa? Aku ngomong apa yo? Karena gak ada di sini. Adanya cuma di slide tok. Tak terus mana sih? Loh iya. Loh, kedurhakaan kedua orang tua kepada anak itu istilahnya apa? Istilahnya apa? Uququl aba lil abna. Loh kok apa? Yo tapi kan maksudnya kedua orang tua. Iya, tapi kenapa kok istilahnya bukan uququl aba wal ummahat lil abna? Kenapa kok bukan kedurhakaan bapak dan ibu kepada anak, melainkan uququl aba, padahal al aba itu maksudnya para bapak kepada anaknya. Ini berkaitan dengan apa yang ditanyakan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada para sahabat. Siapakah orang yang mandul itu? Maka para sahabat mengatakan orang yang tidak punya anak. Kata Rasulullah, bukan demikian. Orang yang mandul itu adalah orang yang punya banyak anak, tapi anaknya tidak memberi manfaat sedikit pun bagi kedua orang tuanya setelah mereka tiada. Nomor siji iku. Dalam hadis yang lain Rasulullah bertanya dengan pertanyaan yang serupa, maka para sahabat mengatakan jawaban yang sama, orang yang tidak mempunyai anak. Apa kata Rasulullah? Bukan demikian. Orang yang mandul adalah seorang laki-laki. Laki-laki itu bapak tembok. Bapak yang tidak dapat memberikan apapun kepada anaknya. Maksudnya apa? Nafkah duduk. Karena nafkah seukuran dengan kemampuan, dompet lagi kempes ya kempes, lagi kandel ya kandel. Lalu apa? Yakni para bapak yang tidak memberikan hak anak di luar nafkah. Hak anak di luar nafkah itu apa? Apa? Mau macem-macem, tapi nomor siji apa? Nomor siji apa? Memberikan ibu yang baik. Memberikan ibu yang baik. Bagi siapa? Bagi anaknya. Kapan ditunaikan? Nomor 1 saat durunge nikah. Ketika mencari istri memang orientasinya mencari calon ibu. Gak pak mergo ndelok ayune tok ae gak.
Dan ini menjadi sulit kalau kita itu memilihnya bukan atas pertimbangan yang sehat. Misalnya mergotir podo irengi sir podo gendenge ya apa manisan. Nomor 2, wis nikah durung duwe anak. Apa kewajiban laki-laki? Dedek bojone. Maka yang harus paham parenting nomor 1 siapa? Bapak. Ojo bapaknya malah ngoh plunga soal didik anak. Lah anake sapa? Ya anakmu, Pak. Wong dinisbahkan pada bapak. Nggih mboten? Sing dinisbahkan pada ibu siapa? Nabi Isa. Oh, kata bapak nih. Nanti ya. Harus namanya. Nah, mendidik istrinya yang belum menjadi ibu, memperhatikan hambatan-hambatannya. Oh, bojoku iki pokoknya setiap kali menjelang mens, menjelang head mesti gampang moring-moring. Maka berarti suaminya yang perlu memikirkan, kok nek duwe anak ya apa iki? Kalau belum punya anak masih ada opsi ganti bojo. Nek durung duwe anak, tapi begitu melahir gak iso. Terus takut anake le, ya apa le? Cocok tak gak karo mbokmu iki? Gak cocok ya, Pak. Golek mbok liya le, gak iso. Kenapa? Karena sekali dilahirkan tidak akan bisa ganti ibu. Sehingga kewajibannya adalah menyiapkan, mendidik, memahami, mendampingi istrinya untuk dapat menjadi ibu yang baik. Jadi karena itu hal awal yang harus dikuasai oleh seorang bapak adalah didik anaknya. Loh, tadi disampaikan pada saat sambutan tadi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu. Itu maksudnya memang kedua orang tuanya. Tapi akar pokoknya siapa? Bapak. Berarti wong lanang iki justru abot nek ngerti. Mendidik anak kewajiban bapak, tapi yang paling berhak siapa? Ibu. Naudzubillah min dzalik, tsumma naudzubillah min dzalik. Misalnya terjadi perceraian, maka yang berhak membawa anak itu adalah ibunya, tetapi yang berkewajiban memastikan anaknya dididik dengan baik adalah bapaknya. Sehingga kalau masih suami istri, kewajibannya sederhana, menafkahi istri dan menafkahi anak. Nek bojone situ luwih gampang, wis iki. Nek bojone papat kan beda meneh. Karena nafkah istri dibedakan dengan nafkah anak. Gitu ya. Kok ngomong bojo situ bojo papat kan gitu. Ya, soalnya kadang-kadang wong itu nek nikah pertama wah milih gak karuan dipratekno betul. Begitu nikah kedua sing penting ayu lah itu sing repot. Padahal konsekuensinya panjang. Tak terus nomane. Nah, ini nafkah. Tapi begitu cerai, makanya wong ku nek ngerti konsekuensi cerai ku wong lanang mikir ping 23. Kenapa? Sok langsung melarat itu. Kenapa? Karena kalau anaknya masih disusui dan yang paling berhak nyusui adalah emaknya sendiri, maka si suami wis kata dibojo ya, maka si bapak ini berkewajiban membayar gaji menyusui bagi yang menyusui anaknya, yang tidak lain dan tidak bukan adalah mboke anake dhewe alias mantan istrinya. Kemudian yang kedua, dia berkewajiban membayar gaji mengasuh kepada yang mengasuh anaknya, dan yang paling berat adalah ibu dari anaknya yang tidak lain adalah mantan istrinya. Yang ketiga, menafkahi. Nafkah itu seukuran kemampuan dompet. Lagi bokek ya titik, tapi gaji satuannya tetap. Jari sing wedok, ya wis iki ya anakku. Nek soal ngerambut gak popo lah, 4 juta sak wulan. Sing penting tanggal 10 paling lambat jam 10 wis mlebu rekening.